Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wattaqullah wa'lamu annallaha ma'a man ittaqa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, hidayah dan maunahnya kita dapat menunaikan ibadah salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari penyakit, bencana dan kesulitan hidup dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita cintai, kita teladani dan kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini setiap orang pasti butuh rezeki, terlepas dari apapun profesinya. Sebagai pedagang, pegawai, pengusaha, pendidik, pejabat, rakyat, semua butuh rezeki. Sementara itu di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 71 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din birrizqi. Al-ayah. Dan Allah melebihkan sebagian kalian di atas sebagian yang lain di dalam masalah rezeki. Ayat ini realistis, sesuai dengan kenyataan. Sehingga kita menyaksikan dalam hidup ini ada orang yang banyak rezekinya, ada orang yang sedikit rezekinya. Ada yang kelebihan rezeki, ada yang kekurangan rezeki, dan begitu seterusnya. Tetapi bahwa semua kita butuh rezeki ini merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu penting kiranya untuk kita mengkaji apa sebenarnya yang dimaksud dengan rezeki itu dan bagaimana kita memanfaatkan rezeki tersebut. Seorang ulama mendefinisikan rezeki dengan satu ungkapan, ar-rizqu huwa al-ata'u hisiyan kana aw ma'nawiyan. Rezeki adalah pemberian, baik yang bersifat konkret maupun abstrak, baik yang bisa dijangkau oleh indera kita maupun yang hanya bisa dirasakan secara nilai. Sehingga rezeki itu bisa berbentuk uang, kendaraan, rumah. Rezeki juga bisa berbentuk ilmu pengetahuan, kesehatan, ketenangan, dan lain sebagainya. Selama ini kita sering memaknai rezeki itu hanya dalam bentuk uang. Sehingga ketika kita banyak uang, kita sering mengatakan lancar rezeki. Ketika tidak punya uang, tidak jarang kita mengatakan berhenti rezeki. Padahal yang namanya rezeki itu tidak pernah berhenti. Cuma bentuk dan macamnya saja yang berbeda-beda. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena rezeki setiap orang tidak sama, maka tugas bagi kita yang banyak rezekinya untuk mau membantu kepada saudara-saudara kita yang sedikit rezekinya.
kewajiban bagi kita yang punya kelebihan rezeki untuk mau menolong fakir miskin, menyantuni yatim piatu, membantu pembangunan masjid, sarana-sarana pendidikan dan lain sebagainya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, yang namanya rezeki, terutama yang berupa materi ekonomi, bukanlah tujuan dalam hidup kita. Tujuan hidup kita adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Rezeki untuk jangka pendeknya harus bisa menopang tercapainya kebahagiaan kita di dunia, dan untuk jangka panjangnya harus bisa menopang tercapainya kebahagiaan kita di akhirat. Sekali lagi, yang namanya rezeki bukanlah tujuan dalam hidup kita, tetapi sarana untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, yakni kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah di mana beliau mengatakan, "Salahu ummati bil ilmi wal mal." Kesejahteraan umatku itu dengan ilmu dan harta. Kebahagiaan umatku bisa dicapai dengan pendidikan dan ekonomi. Oleh karena ekonomi setiap orang tidak merata, maka kewajiban bagi kita yang ekonominya kuat untuk mau peduli membantu kepada saudara-saudara kita yang ekonominya lemah. Jika di antara kita umat Islam sudah mau saling membantu satu dengan yang lain, maka yang terjadi adalah ukhuwah dan persatuan yang semakin kokoh. Tetapi jika di antara kita umat Islam sudah tidak mau saling membantu, tidak mau saling peduli, yang terjadi adalah cerai-berai. Sementara itu, para jamaah, kecenderungan umum di masyarakat kita, tidak mesti orang yang ekonominya kuat itu selalu peduli kepada saudara-saudaranya yang ekonominya lemah. Tidak jarang gara-gara ekonomi ini kita saling berebut antara satu dengan yang lain, sehingga pertikaian banyak dipicu oleh perebutan ekonomi. Tidak jarang juga gara-gara ekonomi ini kita dipermainkan oleh orang-orang di luar kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, terkait dengan hal ini, dalam salah satu kesempatan Rasulullah ketika berkumpul dengan para sahabat memberikan satu estimasi. Estimasi itu perkiraan jangka panjang yang pasti akan terjadi. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, dan itu tentu pesan bagi kita semua. Kata beliau, "Yusiku an baba'a alaikumul umamu kama taba'al akalatu ala qas'atiha." Akan datang pada satu masa di mana ada segerombolan orang mengerubungi kalian seperti ketika kalian mengerubungi makanan di atas meja makan. Dari timur mau hantam, dari barat mau tikam, dari utara mau sikat, dari selatan mau injak-injak. Akan begitu nasib umat Islam pada satu masa, dikepung sedemikian rupa. Sahabat-sahabat bertanya, "Amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasul?" Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul, sehingga kami dikepung sedemikian rupa? Rasulullah menjawablah, "Tidak. Bal antum yawma idzin katsir." Bahkan jumlahmu pada waktu itu banyak. Kamu mayoritas. Walakinnakum rafa'un wa rafa'is sail. Tetapi mayoritasmu centang berenang, bagai busa di lautan, diombang-ambingkan gelombang laut, dihempaskan ke tepi pantai, segala tanpa punya makna dan arti. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Walyahdhifanna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum." Akan hilangnya kehebatanmu di hati musuh-musuhmu. Tidak jarang dalam satu daerah Islam ini besar, Muslim ini besar dalam hal kuantitas jumlah, tetapi umat Islam yang besar dalam hal jumlah tadi kalah dengan orang-orang non-Islam yang minoritas, sehingga umat Islam yang mayoritas tidak jarang dipermainkan, diombang-ambingkan oleh kelompok-kelompok di luar Islam yang minoritas tadi.
Yang paling berbahaya kata Rasulullah, wa yahzifanna fi qulubikumul wahn, akan terjangkit di hati kalian penyakit wahn. Sahabat-sahabat bertanya lagi, wa mal wahn ya Rasulullah, apa itu penyakit wahn ya Rasul? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dunia dan takut mati, bermental materialistis dan takut menghadapi risiko hidup. Hadirin, ini analisa sosial yang disampaikan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu. Kalau kita perhatikan kondisi masyarakat sekitar kita, sedikit atau banyak indikasi seperti yang disampaikan Rasulullah ini sudah terjadi. Banyak di antara kita itu yang seolah-olah menganggap materi duniawi itu tujuan dalam hidupnya. Padahal materi duniawi itu hanya sarana untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, yakni fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hadirin, kalau kita memposisikan materi duniawi seperti tujuan dalam hidup kita, maka kita terkena penyakit wahn, terlalu cinta, gila duniawi. Dan itu kata Rasulullah sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau orang sudah gila duniawi, kecenderungan orang itu akan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Kalau sudah menghalalkan segala cara, maka norma-norma agama tidak lagi diindahkan. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah terjangkit di hati umatnya. Di hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, "Iza azzamat ummati dinaran wa dirhaman, nuzi'at minha haibatul Islam." Apabila umatku telah mengagung-agungkan dinar dan dirham, menganggap rupiah seperti segala-galanya dalam hidupnya, maka dicabutlah kehebatan Islam dari muka bumi ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tentu kita umat Islam di generasi kita dan generasi anak cucu kita tetap ingin Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, unggul dan tidak ada yang mengunggulinya. Lalu bagaimana kita memposisikan diri dalam menghadapi persoalan materi duniawi ini? Apakah kita apatis, malas-malasan dalam rangka memenuhinya? Tentu tidak. Justru itu malah tidak dianjurkan Rasulullah. Kita boleh mencari kebutuhan materi duniawi kita untuk keperluan kita hidup di dunia sebanyak-banyaknya dengan cara-cara yang halal yang diridhai oleh Allah. Tetapi harus ada keseimbangan. Kebutuhan kita di akhirat nanti juga harus kita penuhi melalui ibadah yang maksimal. Jadi ada keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Jangan sampai terlalu dominan kepentingan dunia, akhirat dikalahkan. Di samping ada keseimbangan para jamaah, ketika kita sudah mendapatkan hal-hal yang bersifat materi duniawi itu, misalnya kita sudah kaya raya, rezeki banyak, kebutuhan pokok keluarga kita sudah terpenuhi, masih ada kelonggaran harta di kita, maka kita harus salurkan harta itu kepada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan uluran dari kita yang mampu untuk membantu mereka, sehingga kita akan terhindar dari penyakit wahn. Tapi kalau materi duniawi itu menumpuk pada kita, kita tidak peduli kepada yang lain, berarti kita telah kena penyakit wahn, gila duniawi. Hadirin, makanya indah sekali konsep ekonomi dalam ajaran agama kita. Beda dengan konsep ajaran kapitalisme dan sosialisme. Kalau ajaran ekonomi kapitalis itu cenderung mengakui kepemilikan pribadi. Yang penting saya kaya, tidak ada urusan dengan orang lain. Mau tidak bisa makan, tidak bisa beli baju, itu urusan mereka. Individualisme yang dikedepankan.
Kalau sosialisme sebaliknya, harta saya itu harta Anda, harta kita bersama-sama. Ini juga tidak menarik, akan rawan menimbulkan konflik dan rebutan di antara satu dengan yang lain. Karena apa? Kepemilikan pribadi tidak diakui dalam sosialisme. Kepemilikan itu dimiliki bersama. Yang menarik itu konsep ekonomi dalam Islam. Kepemilikan pribadi diakui. Kita boleh jadi orang kaya sekaya-kayanya, selama kekayaan itu kita peroleh dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Tetapi setelah kekayaan itu ada pada kita, maka kita harus salurkan sebagian harta kita untuk membantu fakir miskin, membantu yatim piatu, membantu hal-hal yang memang bersifat sosial dan butuh bantuan kita. Seperti saudara-saudara kita di Palestina yang butuh donasi banyak untuk pulih dari bencana yang mereka alami. Kalau kita bisa memposisikan diri seperti itu, maka kita akan terhindar dari penyakit Tuhan. Makanya para jamaah, di dalam agama kita ada ajaran zakat, infak, sedekah. Kalau kita punya harta sampai 1 nisab dan 1 haul, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau kita punya kelonggaran harta tidak sampai 1 nisab dan 1 haul, kita rajin infak sedekah dengan harta kita. Zakat, infak, sedekah ini bagian dari ajaran di dalam agama kita yang merupakan bentuk bahwa Islam itu di samping peduli pada kepentingan pribadi umatnya, juga sangat peduli pada kepentingan sosial. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan masyarakat sekitar kita, di samping sudah banyak yang mapan secara ekonomi, masih ada bahkan banyak yang hidupnya itu di garis, bahkan di bawah garis kemiskinan, yang tentu mereka itu membutuhkan uluran bantuan dari tangan orang-orang yang mampu untuk membantunya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi dermawan-dermawan di antara saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita menjadi seperti keran yang menyimpan air, tetapi bukan untuk dirinya sendiri. Keran itu menyimpan air dan disalurkan air itu kepada siapa saja yang membutuhkan. Kedermawanan orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki terhadap orang-orang yang membutuhkan akan menjadi pilar yang tetap bisa membuat tegak, kokoh, dan wibawanya Islam di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang luas, halal barakah oleh Allah, dan kita bisa mentransformasikan harta itu, rezeki itu di jalan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza fastaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ghafir dhunubi wal khati'at. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'ah warzuqna bi'ilmina. Allahumma rzuqna bila sababin waj'alna sababan li rizqi awliya'in. Allahumma a'tina ghinan la yudhina wa sihhatan la tulhina. Allahumma rzuqna rizqan tayyiban min 'indika min ghairi ta'abbi wa la hisabin fid dunya wal akhirah.
وأرح أبداننا وقلوبنا عن الشغل به يوسع وطاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وأوقف ظلم الكافرين إسرائيل. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.